Salah satu pertanyaan yang paling sering banget ditanyain dengan saya ya, Dok, jerawatan itu boleh nggak sih pakai makeup? Ya, apakah dengan pakai makeup akan jerawat saya akan tambah parah, tambah meradang? Atau sebaliknya ya, Dok, apakah makeup itu nyebabin jerawat? Jangan-jangan nih penyebab jerawat saya selama ini makeup saya. Hari ini saya akan bahas tuntas, boleh nggak sih kalau kita jerawatan pakai makeup? Dan makeup seperti apa yang bisa nyebabin jerawat? So, jangan kemana-mana. Dokter Richard. Nah, sebelum kalian nonton, ada baiknya kalian support channel ini supaya bisa bermanfaat, bukan hanya bagi saya, tapi juga bagi banyak orang ya. Karena bisa jadi nyelamatin emak kalian, tante kalian, tetangga kalian, atau teman-teman kalian ya. Caranya subscribe, like, komen, dan jangan lupa kirim ke mereka semuanya supaya mereka bisa nonton ya. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan inti aja. Dok, sering pakai makeup itu bisa nyebabin jerawatan ya? Jawabannya itu bisa iya, bisa enggak. Tapi saya akan jawab dulu secara jurnal. Secara jurnal sebenarnya tidak ada hubungan antara jerawatan dan makeup secara langsung. Ya, saya kasih bukti ya. Jadi ada teman saya ini sering pakai makeup terus tebel banget dan nggak pernah pakai jerawat-jerawatan, nggak pernah ada yang jerawat-jerawatan. Ada juga orang yang nggak pernah pakai makeup, tetap aja dia jerawatan. Contohnya ya, ada teman saya waktu di SMP, SMA, cowok nih yang nggak pernah pakai makeup, nggak pernah pakai skincare, nggak pernah, jangankan itu sabun aja jarang pakai, tapi dia jerawatan. Jadi ya nggak ada hubungannya antara makeup dan jerawat secara langsung. Jadi jangan kalian parno, karena ini sering banget dibawa-bawa mitosnya bahwa kalau pakai makeup pori-pori bisa jadi besar dan bisa jadi jerawatan. Sebenarnya enggak juga ya. Makeup tidak bisa menyebabkan jerawat secara langsung. Tapi seperti saya bilang tadi ya, bisa iya, bisa tidak. Nah, iyanya bagaimana? Ada beberapa kondisi yang makeup bisa memperparah timbulnya jerawat. Jadi kayak makeup jadi jerawat itu sebenarnya nggak bisa, tapi makeup bisa memperparah atau bisa mencetuskan timbulnya jerawat. Bagaimana kondisinya? Ada 3 kondisi. Yang pertama, kondisi makeup secara langsung. Jadi di dalam makeup itu sebenarnya ada banyak ingredient. Satu ingredient saja yang bisa buat kita itu alergi akan muncul beruntusan atau jerawatan. Jadi kayak ingredient di dalam sini nih, yang ada banyak-banyak kayak gini nih, kita alergi satu, misalnya alerginya alkohol atau metil paraben atau aquanya nih. Mampus aja lu kalau aqua, gila kan, semua skincare isinya aqua, nggak mungkin lah ya. Tapi isi biasanya yang lainnya. Nah, kalau kita alergi itu biasanya akan muncul, tapi nggak banyak biasanya, nggak akan sampai serame-rame wajahnya itu jerawatan semuanya ya. Tapi kalau misalnya kalian beruntusan semuanya, itu pasti bukan makeup kalian ya, bukan makeup kalian yang salah, pasti ada kondisi lain yang salah. Nah, kondisi yang kedua adalah kondisi tidak langsung. Salah satunya adalah kondisi yang skin barrier kalian tidak bagus. Contohnya, kalian menggunakan skincare yang ada di dalamnya itu merkuri dan hidroquinone. Sehingga apa? Skin barrier kalian tuh jadi rusak. Skin barrier kalian tuh jadi tipis. Sehingga pada waktu kalian pakai makeupnya tidak sesuai dengan ketahanan kulit kalian, akan nimbulin jerawat dan beruntusan. Nah, yang salah siapa? Makeupnya atau skincare-nya yang salah? Yang salah tuh skincare-nya. Andai kata skincare kalian nggak seperti itu dan kondisi skin barrier kalian bagus, maka pakai makeup ini fine-fine aja. Ada kan orang yang bilang, dulu aku pakai bedak ini fine-fine aja ya. Kok sekarang aku pakai bedak ini kok jerawatan? Karena posisinya adalah skin barrier kalian nggak sama antara yang dulu yang sekarang. Ya. So kita harus pakai skincare yang sebenarnya merawat kulit kita, bukan malah nipisin kulit kita, apalagi menghancurkan skin barrier kita. Yang ketiga, pakai makeup, tapi salah pakainya. Salah pakainya contohnya kayak mana? Makainya tangannya nggak dicuci bersih. Jadi tangan ini kan banyak kuman ya. Jadi waktu kita pakai makeupnya, pakai tangan contohnya ya, itu akan nyebabin jerawatan. Atau makeupnya tidak disimpan dengan baik. Jadi habis pakai makeup nih, dibiarin aja, nggak ditutup dengan baik, nggak disimpan dengan baik, dan akhirnya timbul bakteri, dan bakterinya kalau kita templokin ke wajah, ya bisa nyebabin jerawat. Atau juga bisa tidak membersihkan wajah dengan baik. Jadi kalau misalnya kita pakai makeup, habis sudah selesai, kita nggak double cleansing, kita nggak cuci lagi. Sehingga apa yang terjadi? Jadinya ada penumpukan kotoran makeup, dan itu adalah tempat yang paling sering sekali kuman kumpul di sana. Kuman tuh sering banget kumpul tempat yang jorok-jorok ya. Jadi kalau pori-pori kita itu ada sisa makeupnya, dia akan kumpul di sana dan akan menyebabkan jerawatan. Nah, ada juga kalian nggak membersihkan kuas kalian atau spons kalian. Paling sering ini ya, males banget kita pakai bedak setiap hari, tapi sponsnya 1 tahun nggak dicuci-cuci. Coba bayangin, kalau diperes kayak gini ya, terus netes itu BB creamnya sampai sekotor itu. Jadi kalian jangan ngarepin wajah kalian bersih, bebas dari jerawat, kalau cara penggunaan makeup kalian tuh masih nggak benar.
kita langsung masuk ke pertanyaan inti nih. Dok, jadi kalau misalnya saya jerawatan, boleh nggak sih saya pakai makeup? Jadi sebenarnya jawabannya adalah boleh. Tapi kita harus sesuaikan dengan permasalahan kulit kita. Nah, saya mau bagi tips untuk kalian semuanya. Bagaimana sih cara pakai makeup di saat kalian jerawatan? Karena sebenarnya boleh-boleh aja ya. Jadi jerawat dan makeup itu boleh dijadiin satu asal makeupnya benar. Yang pertama, pakai makeup yang paling basic. Oh ya, sebelum pakai makeup yang paling basic, skincare-nya juga pakai yang basic aja. Jangan skincare itu semua dipakai, dicampur aduk semuanya, karena itu akan menambah jerawat kalian tambah parah, tambah gawat ya. Karena itu akan buat jerawat kalian tuh tambah meradang, tambah parah. Pakai yang benar-benar basic yang dibutuhin kulit, yang untuk matiin jerawatnya aja. That's it. Nggak usah sembarangan. Kalau sembarangan tuh kayak facial wash, iya, toner, iya, krim pagi, iya, serum ini, iya, serum itu, iya, krim ini, iya, krim malam, iya. Pokoknya banyak banget, bisa sampai 10. Akhirnya apa? Ya, skin barriernya kan lagi rusak ya. Kalau bisa itu bebannya itu rendah-rendah aja. Nah, kita akan balik lagi ya. Tadi skincare-nya harus basic, makeup-nya juga harus basic. Jadi pakai makeup itu yang ringan-ringan aja. Yang ringan tuh ada 3 ciri-cirinya. Yang pertama, ya, pakainya yang hipoalergenik. Jadi pakainya yang ingredientnya tuh sesedikit mungkin. Kayak BB cream saya itu salah satunya yang saya buat ingredient itu nggak macam-macam. Karena sebenarnya kalau makeup itu kan dekoratif ya, bukan untuk nyembuhin. Kalau kalian mau nyembuhin ya pakainya skincare. Kalau kita makeup itu dekoratif. Yang paling penting tuh makeup itu adalah nggak buat kulit kita tuh kering. Ya, jadi kadang-kadang orang bikin makeup ya terlalu dekoratif banget, masukin vitamin A, vitamin E, vitamin C, vitamin Z. Kadang-kadang perlu juga kagak. Karena kalau misalnya kita butuh itu ya kita dapatnya di skincare, bukan dapatnya di makeup ya. Jadi sesedikit mungkin ingredient dalamnya itu akan memperendah timbulnya jerawat. Yang kedua, ya bebas minyak. Jadi minyaknya itu nggak tinggi-tinggi banget. Jadi salah satu kalian pakainya adalah kalau kalian pakai makeup terus sorenya jadi berminyak banget, berat banget, jangan dipakai lagi. Karena itu biasanya minyaknya banyak banget dan biasanya nutup pori-pori. Yang ketiga, pakainya SPF-nya yang rendah saja. SPF 15 itu adalah yang paling bagus. Kalau kalian wajahnya itu mudah jerawatan ya. SPF 15 cukup sih sebenarnya perlindungannya. Tips yang kedua, bersihkan wajah secara rutin. Double cleansing itu penting banget. Jadi bagi kalian yang jerawatan ya, double cleansing penting banget. Jangan terlalu sering, jangan tidak dilakukan. Dok, berapa kali mencuci wajah dalam sehari? Cukup 2 kali. Jadi walaupun kalian jerawatan, jerawatnya parah sekalipun, jangan ditambah jumlahnya. Jangan ditambah jadi 4 kali. Kalau saya cuci wajah, jerawat saya tiba-tiba jadi bersih. Itu kagak benar ya. Yang benar tetap 2 kali dan lakukan double cleansing. Double cleansing itu apa maksudnya, Dok? Lakukan 2 kali. Satu dengan facial wash, satunya lagi dengan micellar water. Contohnya ya, saya pakai facial wash ini, lalu saya pakai micellar water. Dok, yang mana duluan? Kalau saya pakai micellar water duluan. Jadi micellar water itu ngangkat makeup yang rata-rata itu oil base. Ya, sedangkan facial wash itu ngangkat dari oil base dan water base dua-duanya. Jadi kayak setelah menggunakan 2 ini, itu 99% sisa makeup kalian tuh semuanya akan terangkat bersih. Menurut penelitian, kalau kalian cuma membersihkan wajah dengan facial wash saja ya, itu sudah pernah saya telitikan dan sudah pernah saya contohkan sendiri. Jadi cuma terangkat 40% doang. Bayangkan. Jadi kalau kalian pakai makeup yang tebal, kalau cuma pakai facial wash doang, cuma 40% makeup kalian tuh yang keangkat. Sisanya itu masih ada di dalam pori-pori kalian dan itu bisa nyebabin jerawatan. Ya, pakailah micellar water juga yang nggak iritatif. Contohnya iritatif itu adalah kalau misalnya kalian pakai ciri-cirinya ya. Kalau saya itu paling sering ya, waktu sebelum saya buat micellar water ini ya, saya itu penelitian ke banyak micellar water yang ada di Indonesia. Paling sering tuh kalau saya masuk oles ya, paling gampang tuh oles di mata sama oles di bibir. Kalau di mata itu pedih, perih, ya, saya biasanya nggak suka pakai yang seperti itu punya, karena itu adalah iritatif dan bisa nyebabin kulit kita itu teriritasi. Saya sukanya pakainya yang kalau oles di mata, terus hasilnya itu kayak nggak pedih, biasa aja. Dan jangan juga cari yang waktu dioles sekali ya, nggak ada perubahan. Jadi diolesnya itu butuh berkali-kali. Gesekan yang berkali-kali itu juga akan menimbulkan iritasi. Yang ketiga, cuci peralatan makeup kalian sesering mungkin dan simpan makeup kalian itu tempat yang bersih dan aman, di suhu ruangan yang tertutup ya. Nggak usah sampai pakai di vakum atau di berangkas, karena makeup kalian itu bukan harta yang indah. Harta yang paling indah itu adalah wajah kalian, aset kalian sendiri. Tapi yang penting setelah kalian menggunakan makeup itu ditutup dengan rapat, disimpan di suhu ruangan yang bersih ya. Jangan simpan di gudang. Lalu spons kalian itu bersihkan sesering mungkin. Dok, spons makeup kita, kuas makeup kita itu kita bersihkan berapa hari sekali sih? Seminggu sekali dibersihkan. Kalian tahu nggak sih? Ingat ya, makeup di wajah kita
itu nggak bisa hanya dengan menggunakan facial wash. Ya, jadi kalau misalnya saya membersihkan spons, itu pakai micellar water dan pakai facial wash. Supaya apa? Supaya 99% makeup di dalamnya itu terangkat bersih semuanya. So, itu dia penjelasan saya tentang makeup dan jerawat. Mudah-mudahan bisa membantu kalian semua yang jerawatan. Karena kadang-kadang kita jerawatan ini kan malu ya. Kalau keluar rumah, wih jerawatannya tuh medok banget, gede banget kan malu ya. Jadi kadang kita harus menggunakan makeup untuk menutupi jerawat kita. Dan itu sah-sah saja, fine-fine saja. Ya, gunakan makeup dan skincare kalian yang terbaik untuk mencegah timbulnya jerawat. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.